Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit adalah laki-laki kelahiran 30 Juli tahun 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Nama kecilnya adalah Ahmad Aidit sebelum ia mengubahnya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia datang dari keluarga yang cukup terpandang di daerahnya. Ayahnya yang bernama Abdullah Aidit dikenal sebagai tokoh agama yang juga seorang aktivis pemuda dan berani menentang penjajahan Belanda waktu itu. Abdullah Aidit mendirikan organisasi Islam bernama Nurul Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, sehingga menjadikannya sosok yang dihormati di masyarakat Belitung. Dari ayahnya inilah Aidit kecil menyerap semangat keberanian, sikap keras terhadap penjajah, dan pentingnya pendidikan. Sementara ibunya yang bernama Ayu Mailan adalah wanita yang berasal dari keluarga bangsawan lokal Belitung. Ia merupakan sosok ibu yang hangat dan penuh kasih sayang, dan membesarkan anak-anaknya dengan kelembutan meski kondisi ekonominya tidak selalu lapang. Aidit kecil tumbuh dalam suasana yang seimbang antara disiplin agama dari ayahnya dan kasih sayang tulus dari ibunya. Sejak kecil ia sudah terbiasa mengaji, bahkan hatam Al-Quran dan menempuh pendidikan di Hollands Inlandse School, sebuah lembaga pendidikan dasar khusus pribumi terpandang yang dimiliki Belanda. Kehidupan di Belitung yang sederhana tapi penuh warna inilah menjadi awal pembentukan pribadi Aidit kecil. Ia belajar bahwa hidup tidak sekedar soal mencari makan, melainkan juga tentang menegakkan harga diri dan berani menolak ketidakadilan. Namun Belitung hanyalah pulau kecil dan Aidit remaja merasa dunia terlalu luas untuk hanya bertahan di sana. Setelah menamatkan sekolah dasar di Hollands Inlandse School sekitar tahun 1939, ia kemudian berangkat ke Batavia untuk melanjutkan sekolah menengah di sebuah sekolah dagang atau Handel School. Perjalanan ini adalah titik besar dalam hidupnya. Dari kampung kecil yang tenang, kemudian ia masuk dan tinggal dalam hiruk-pikuk ibu kota kolonial yang penuh dengan gedung besar, kendaraan modern, dan pergaulan politik yang jauh lebih dinamis. Dari pengaruh lingkungan inilah, Aidit mulai melihat dunia yang berbeda. Dunia yang berbicara tentang masa depan bangsa, perjuangan, dan gagasan besar. Di Batavia, Aidit tidak hanya belajar di kelas, ia segera aktif di organisasi kepemudaan. Salah satunya adalah Persatuan Timur Muda, sebuah wadah pemuda progresif yang membicarakan masalah sosial dan politik. Lingkaran pergaulannya semakin luas ketika ia berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan bahkan Muhammad Hatta. Aidit sangat mengagumi pemikiran Hatta, dan sebaliknya, Hatta melihat Aidit sebagai anak muda yang cerdas dan punya masa depan cerah. Dalam organisasi Putra, Aidit bahkan dijuluki sebagai anak emas Bung Hatta karena kedekatan serta kekaguman di antara mereka. Hubungan ini membuat Aidit makin percaya diri bahwa ia bukan sekadar anak kampung dari Belitung, melainkan bisa menjadi bagian dari arus besar politik Indonesia kelak. Setelah merantau ke Batavia dan mulai aktif dalam dunia organisasi, Aidit tidak lagi sekedar seorang pelajar biasa. Ia telah berubah menjadi pemuda yang selalu haus akan pengetahuan baru. Perpustakaan kecil bernama Antara yang ia dirikan bersama kawan-kawannya di kawasan Senin menjadi titik penting bagi ideologinya kelak. Dari tempat sederhana itu, ia dan kawan-kawan membaca berbagai buku yang sebenarnya cukup berani untuk ukuran zaman kolonial. Buku-buku itu berisi teori-teori Marxis, sosialisme, dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang menindas. Disinilah Aidit untuk pertama kalinya masuk lebih dalam ke pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin. Awalnya bacaan itu hanyalah tambahan bagi Aidit yang sudah akrab dengan gagasan nasionalisme. Namun semakin ia membaca, ia merasa bahwa teori perjuangan kelas Karl Marx memiliki kekuatan yang nyata. Ia melihat sendiri ketidakadilan yang melanda Batavia. Di satu sisi ada orang Belanda dan kaum elit yang hidupnya nyaman. Sementara di sisi lain, rakyat kecil semakin menderita dalam jurang kemiskinan. Ia membandingkan itu dengan kampung halamannya di Belitung, di mana rakyat jelata hanya jadi pekerja tambang timah milik perusahaan Belanda tanpa punya kuasa apapun. Dari situlah ia mulai yakin bahwa hanya ideologi komunislah yang benar-benar menyentuh persoalan akar rakyat yang bisa membawa perubahan.
Sekitar tahun 1943, ketika Jepang masih berkuasa di Indonesia, Aidit mulai mengambil jalan baru dalam hidupnya. Ia tidak langsung bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, karena saat itu PKI secara resmi masih terlarang setelah dihancurkan Belanda sejak 1926. Namun, Aidit diam-diam masuk ke dalam lingkaran bawah tanah yang berisi kader-kader tua komunis. Salah satu tokoh penting yang membimbingnya adalah Muhammad Yusuf, seorang kader senior PKI yang masih bertahan setelah kegagalan pemberontakan 1926. Dari Yusuf inilah Aidit mulai serius mempelajari Marxisme, membaca teks-teks kiri, dan memahami konsep perjuangan kelas ala Karl Marx. Yusuf memberi arah bahwa perjuangan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan nasionalisme moderat, melainkan harus menumbangkan sistem penindasan dengan cara revolusioner. Tak lama kemudian, Aidit semakin dekat dengan dua pemuda lain yang sejalan dengannya bernama Nyoto dan Lukman. Mereka bertiga seperti menemukan jalan hidup bersama, membaca buku-buku yang sama, berdiskusi tentang musuh politik yang sama, dan menyatukan tekad untuk mengubah masyarakat dengan jalur radikal. Bagi Aidit, pilihan ini terasa logis, karena ia melihat jalan perjuangan rakyat melawan penindasan seperti yang diajarkan Karl Marx dan diusung oleh PKI lebih menjanjikan ketimbang nasionalisme biasa. Ia juga terpengaruh oleh cerita-cerita tentang tokoh komunis dunia yang berani, seperti Lenin di Rusia atau Mao Zedong di Tiongkok. Perjalanannya semakin dalam setelah Indonesia merdeka. Waktu itu, Aidit ikut aktif dalam dinamika revolusi. Ia terlibat dalam kelompok pemuda revolusioner yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok menjelang proklamasi. Tindakan itu menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi penonton, tapi pemain utama dalam sejarah. Lalu datanglah tahun 1948 ketika meletus pemberontakan Madiun. Meskipun Aidit tidak berada di pucuk kepemimpinan saat itu, peristiwa itu membuat PKI hancur dan ditindas habis-habisan oleh pemerintah. Banyak tokoh tua PKI gugur atau ditangkap. Dan dari titik inilah Aidit bersama sahabatnya Nyoto dan Lukman naik ke permukaan. Mereka mulai membangun kembali PKI dari puing-puingnya dengan gaya baru yang lebih modern, terorganisir, dan hati-hati. Mereka mengubah wajah PKI dari partai yang dianggap kecil dan hancur menjadi partai modern dengan basis massa yang luas. Dan Aiditlah yang kemudian tampil sebagai motor utama. Ia menggabungkan ajaran Marxisme-Leninisme dengan gagasan Marhaenisme ala Soekarno. Ia sadar bahwa komunisme murni tidak bisa langsung ditelan oleh masyarakat Indonesia yang religius. Maka ia meraciknya dengan bahasa kerakyatan Soekarno sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Hubungan Aidit dengan tokoh luar negeri pun juga semakin menguat. Ia mengenal pengaruh Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev, lalu menjalin kedekatan dengan Tiongkok Mao Zedong. Dan dari Musso, tokoh PKI senior yang datang dari Soviet pada 1948, Aidit belajar garis keras jalan baru yang penuh dengan semangat revolusi. Dari Mao, ia mendapat inspirasi tentang bagaimana revolusi bisa lahir dari desa, dari kaum tani, dan bukan hanya dari buruh di kota. Semua ini ia serap lalu diterapkan dalam strategi PKI. Dengan begitu, transformasi Aidit terlihat jelas. Dari anak religius Belitung yang rajin mengaji, ia berubah menjadi pemuda perkotaan yang haus ilmu, lalu menjadi kader komunis yang percaya pada perjuangan kelas ala Karl Marx yang diusung PKI. Setiap pengalaman hidupnya memberi lapisan baru. Pendidikan agama menanamkan disiplin, pengalaman organisasi membentuk percaya diri, bacaan kiri menajamkan keyakinan, dan kegagalan PKI 1948 memberinya peluang untuk tampil sebagai pemimpin muda. Semua itu mengantarkannya ke panggung sejarah, yang dimana ia tak lagi ragu lagi untuk memilih jalan revolusi ala komunis. Perjalanan hidup Aidit tidak pernah berdiri sendiri. Setiap langkahnya selalu berhubungan dengan orang-orang yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan arah perjuangannya. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana jalan hidupnya bergerak dari keluarga hingga ideologi, maka di bagian ini jelaslah siapa saja yang menjadi tokoh penting dalam membentuk Aidit.
Salah satu sosok awal yang berpengaruh adalah Muhammad Yamin. Yamin adalah tokoh pergerakan nasional yang sangat percaya pada kekuatan bahasa dan kebudayaan untuk membangkitkan bangsa. Aidit yang masih remaja belajar darinya bahwa politik bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ide dan kata-kata. Dari Yamin pula, ia semakin sadar bahwa generasi muda punya peran besar dalam sejarah. Namun, pengaruh paling besar dalam perjalanan hidup Aidit datang dari tokoh-tokoh kiri. Aidit berkenalan dengan Musso, seorang tokoh senior PKI yang sempat kembali ke Indonesia dari Soviet pada 1948. Meskipun perjumpaan mereka sangat singkat karena Musso kemudian tewas dalam pemberontakan Madiun, namun ajaran yang dibawa Musso meninggalkan kesan mendalam bagi Aidit. Musso memperkenalkan jalan baru untuk Republik Indonesia, sebuah garis politik yang berorientasi pada revolusi rakyat dengan dukungan penuh Soviet. Aidit muda menyerap ide-ide itu dengan antusias dan kemudian melanjutkannya setelah Musso tiada. Selain Musso, sahabat dekatnya Nyoto dan Lukman juga sangat berpengaruh. Ketiganya sering disebut tiga serangkai yang menghidupkan kembali PKI setelah hancur pada 1948. Nyoto dikenal cerdas dan berwawasan luas, pandai menulis, dan menjadi penyebar ideologi lewat media dan propaganda. Lukman lebih tenang, punya jaringan luas, dan berpengaruh di akar rumput. Aidit sendiri tampil sebagai pemimpin dengan ambisi besar dan kemampuan organisasi yang kuat. Kombinasi merekalah yang membuat PKI kembali bangkit dengan wajah barunya yang membuat masyarakat Indonesia saat itu tersihir. Selain tokoh tersebut, tokoh PKI yang memengaruhi Aidit adalah Muhammad Yusuf. Ia dikenal sebagai seorang ideolog yang keras dan sangat percaya pada ajaran komunisme. Dari Yusuf inilah Aidit banyak belajar bagaimana komunisme tidak sekadar teori, tetapi harus diterjemahkan ke dalam gerakan nyata. Yusuf menanamkan pandangan bahwa perjuangan kelas ala Karl Marx adalah jalan utama untuk melawan ketidakadilan, dan tidak ada kompromi dengan sistem lama yang dianggap menindas. Pemikiran ini kemudian membentuk karakter Aidit yang tegas, penuh keyakinan, dan siap mengambil langkah berani dan brutal. Dari titik ini, Aidit semakin mantap menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pengikut, melainkan sebagai penggerak yang percaya bahwa ideologi bisa mengubah arah bangsa. Pemikiran Yusuf menjadi salah satu pondasi penting yang membuat Aidit tumbuh sebagai tokoh utama PKI dengan cara pandang yang radikal dan strategi yang berani. Kemudian, tokoh lain yang tidak bisa diabaikan dalam membentuk karakter hidup dan kerangka berpikir Aidit adalah Soekarno. Hubungan Aidit dengan Soekarno ini sangat unik. Di satu sisi, Aidit sangat mengagumi Soekarno sebagai bapak bangsa dan orator ulung. Soekarno memberi ruang bagi PKI untuk berkembang dengan gagasan Nasakom, nasionalis, agama, komunis, dan Aidit memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas pengaruh PKI-nya. Di sisi lain, Aidit tidak sepenuhnya tunduk pada Soekarno, dengan tetap menyimpan ambisi bahwa PKI bisa menjadi kekuatan utama, bahkan lebih besar daripada nasionalis. Hubungan keduanya ibarat tarik ulur antara respek dan persaingan. Selain tokoh dalam negeri, ada juga pengaruh dari luar negeri. Dari Uni Soviet, Aidit belajar tentang kekuatan partai yang disiplin, terpusat, dan taat pada garis. Dari Mao Zedong di Tiongkok, ia belajar bahwa revolusi tidak harus dimulai dari kota, melainkan juga bisa tumbuh dari desa yang bernama kaum tani. Aidit mengagumi Mao karena berhasil memimpin revolusi yang melibatkan rakyat luas, yang bukan hanya elit kota. Inspirasi dari Mao inilah yang kemudian membuat Aidit yakin bahwa PKI di Indonesia juga bisa meniru pola serupa dengan memobilisasi jutaan petani. Tokoh-tokoh tersebut yang membentuk Aidit menjadi sosok yang kompleks. Dari Yamin, ia belajar kekuatan ide. Dari Musso, ia menyerap garis keras komunisme. Dari Nyoto dan Lukman, ia menemukan solidaritas perjuangan. Dari Soekarno, ia mempelajari seni politik tingkat tinggi. Dan dari tokoh luar negeri, ia mendapat inspirasi strategi global. Semua itu bercampur dalam dirinya hingga membentuk Aidit yang bukan hanya seorang kader partai biasa, tapi pemimpin dengan visi yang sangat besar.
Untuk memahami kenapa DN Aidit dianggap berbahaya, kita harus melihat perjalanannya dari titik ke titik. Bagaimana ia membangun kekuatan, siapa yang mendukungnya, dan strategi apa yang dipakainya. Aidit bukan sekadar seorang pemimpin partai, ia adalah arsitek yang merancang PKI menjadi kekuatan politik raksasa. Setelah peristiwa Madiun 1948, PKI sebenarnya sudah hancur. Ribuan anggotanya tewas, ratusan ditangkap, dan nama partai itu dicap sebagai pengkhianat bangsa. Namun Aidit tidak menyerah, dan bersama Nyoto dan Lukman, ia perlahan menghidupkan kembali PKI dari puing-puing yang sudah hancur. Ia masuk ke lapisan paling bawah, dari buruh, tani, pemuda, dan perempuan. Dengan sabar, ia membangun organisasi-organisasi massa yang sangat luas seperti Sopsi untuk buruh, BTI untuk tani, pemuda rakyat, dan Gerwani. Dari situ lahirlah jaringan yang kuat dan militan yang kapan saja bisa digerakkan. Aidit tahu, jika PKI hanya partai elit, ia akan mudah dihancurkan dengan mudah oleh pemerintah. Maka ia membuat PKI seperti pohon besar dengan akar yang menancap ke tanah rakyat. Strategi ini berhasil sehingga dalam pemilu tahun 1955, PKI muncul sebagai salah satu partai terbesar, meraih suara keempat setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Padahal baru beberapa tahun sebelumnya partai ini dianggap bangkai politik. Yang membuat Aidit berbahaya bukan hanya jumlah massa yang ia kumpulkan, tetapi cara ia mengorganisir mereka. PKI di bawah Aidit sangat disiplin, teratur, dan selalu mengikuti garis partai. Para kader diajarkan untuk patuh total, berkorban, bahkan siap mati demi partai. Sistem ini meniru pola komunis internasional yang mirip dengan Soviet dan Tiongkok. Artinya, Aidit tidak sekadar memimpin partai politik biasa, melainkan sebuah mesin ideologis yang bisa digerakkan untuk tujuan tertentu, bahkan untuk mengubah ideologi negara menjadi komunis. Hubungannya dengan Soekarno juga membuatnya semakin kuat dan tak tertandingi. Soekarno dengan gagasan Nasakomnya memberi ruang bagi PKI untuk bergerak bebas. Aidit memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Ia tampil di dekat Soekarno, sering menyuarakan dukungan, tapi di balik itu ia juga memperluas pengaruh partainya. Kehadiran PKI dalam orbit Soekarno membuat banyak pihak cemas, dari militer, Islam politik, dan bahkan Barat pun ikut cemas. Mereka melihat Aidit bukan hanya pemimpin partai, tapi calon penguasa yang bisa mengubah arah Indonesia dan ideologinya. Selain itu, Aidit dikenal sebagai sosok yang keras dalam mengambil keputusan. Ia tidak segan menyingkirkan lawan politiknya di dalam partai. Ia juga berani melawan kelompok lain dengan agitasi, propaganda, bahkan aksi massa yang brutal. Bagi kawan, ia pemimpin yang sangat tegas, tapi bagi lawan, ia terlihat sangat brutal. Dalam berbagai konflik agraria, misalnya, organisasi massa PKI sering bentrok dengan pemilik tanah atau kelompok agama. Semua itu menambah kesan bahwa Aidit tidak ragu memakai tekanan untuk mencapai tujuannya. Yang paling membuatnya dianggap berbahaya adalah visinya yang jauh melampaui politik sehari-hari. Aidit percaya Indonesia bisa menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh rakyat pekerja. Ia mengagumi revolusi Tiongkok dan yakin pola itu bisa diterapkan di Indonesia. Ia bahkan punya hubungan dengan Blok Komunis Internasional, sehingga PKI bukan hanya partai dalam negeri, tetapi bagian dari gerakan komunis global. Bagi musuh-musuhnya, hal ini sangat menakutkan karena Aidit bukan sekedar tokoh nasional, melainkan simpul dari jaringan komunis internasional. Jika kita tarik garis dari satu titik ke titik lain, Aidit berangkat dari anak desa Belitung, lalu jadi pelajar di Batavia, masuk pergaulan politik, dipengaruhi oleh tokoh kiri, kemudian bangkit sebagai pemimpin partai terbesar keempat di dunia. Perjalanan ini sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahayanya, bahwa seorang yang punya visi, jaringan, dan massa. Dan ia tidak hanya punya ide, tapi juga punya alat untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, itulah alasan mengapa Aidit begitu ditakuti. Militer melihatnya sebagai ancaman terhadap negara, kelompok Islam melihatnya sebagai ancaman terhadap agama, dan Barat melihatnya sebagai ancaman terhadap kapitalisme dan demokrasi liberal. Aidit seolah berdiri di tengah pusaran.
dikelilingi lawan dari segala arah, namun ia tetap maju dengan keyakinan. Dari sanalah muncul kesan brutal, karena ia berani menantang semua kekuatan besar dengan ideologi komunisnya tanpa kompromi. DN Aidit mencapai puncak kekuasaannya pada awal tahun 1960-an ketika PKI menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Ia berhasil menanamkan pengaruh partai ke berbagai lapisan rakyat, buruh, tani, pemuda, dan perempuan, serta menempatkan PKI dekat dengan Soekarno. Namun, dalam peristiwa gerakan 30 September PKI tahun 1965 mengubah segalanya. Aidit dituduh sebagai dalang atau setidaknya terlibat dalam peristiwa penghilangan nyawa jenderal itu. Dalam keadaan negara kacau, ia menjadi buronan utama militer. Setelah melarikan diri dari Jakarta ke Jawa Tengah, akhirnya ia tertangkap di Solo dan dieksekusi pada November 1965.